Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Seringkali menurut kami itu yang terbaik, tapi ternyata menurut Tuhan itu bukan yang terbaik buat kami. Atau terkadang buat kami itu bukan yang terbaik, tetapi menurut Tuhan itu adalah yang terbaik buat kami. Kami hanya mau ngikut apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan buat kami. Karena kami yakin pilihan-Mu gak pernah salah. Walaupun terkadang pilihan Tuhan tidak seperti yang kami mau, tetapi kami mau meyakini bahwa apa yang sudah Engkau tetapkan buat kami itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami ada di ruangan ini beribadah bersama-sama. Kalau teman-teman kami yang lain mungkin mereka sedang menikmati hal-hal yang lain di luar Tuhan. Mungkin mereka sedang sibuk dengan apa yang mereka kerjakan. Tetapi kalau malam ini kami boleh ada di rumah-Mu, itu semua karena Engkau yang sudah memilih kami. Engkau yang menetapkan kami untuk kami diberkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau sudah ada bersama kami. Siapkan hati kami untuk kami terima sesuatu yang baik, yang baru, yang menguatkan, yang memotivasi hidup kami untuk kami bisa lebih lagi Tuhan berjalan bersama Tuhan, memperbaiki hidup kami, memperbaiki langkah-langkah hidup kami ke depan. Apa yang masih salah diperbaiki oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya firman ini menjadi berkat dan bisa kami pahami. Urapi juga hamba-Mu supaya kami bisa mengerti dan hamba-Mu bisa menyampaikan setiap perkataan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ini ada di gereja apa ada di kuburan sih? Shalom, shalom. Coba tengok kiri kanannya, tengok kiri kanan depan belakang, kasih salam deh, satu orang minimal dua orang katakan shalom, shalom, shalom. Ya luar biasa, puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara sebuah tema yang mungkin pernah kalian dengar, ya bahasa Inggrisnya mungkin PPT-nya. Siapa yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini, yang pintar bahasa Inggris? Bacanya apa ini? Hah? Bacanya apa? Hah? Kalau di Google Translate diklik ada soundnya itu prestige. Ya. Kalau bahasa Indonesianya prestise. Nah, kalau diterjemahkan lagi bicara tentang harga diri, martabat, gengsi, kemudian apa ya? Ya seputar nilai hidup setiap orang. Nah mari kita buka dulu Kejadian pasal 39, Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kalian semua. Perhatikan baik-baik, ada di layar, baca saja di layar. Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail itu dan dijual kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala pengawal istana. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat, garis bawahi, bahwa Tuhan menolong Yusuf dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Sejak saat itu demi Yusuf Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimilikinya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, saya tidak akan cerita tentang Yusuf ini seperti apa karena saya percaya kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf adalah seorang anak kesayangan Yakub. Dia hidup bersama dengan saudara-saudaranya, tetapi karena sebuah mimpi dari Yusuf, 2 kali dia bermimpi, maka ada sebuah konspirasi jahat yang dilakukan oleh kakak-kakaknya untuk menjerumuskan, untuk mencelakakan Yusuf.
Sehingga singkat cerita dia dibuang ke sumur kering, kemudian akhirnya dia ditemukan oleh seorang saudagar, orang Ismail, dan akhirnya dia dijual sebagai budak di rumah Potifar. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah, coba kita akan belajar nanti pelan-pelan. Nah, ketika kalian dan saya menyadari, bahwa kita ini diciptakan sebagai sebagai ciptaan yang berharga, Tuhan menciptakan kalian dan saya berharga. Amin. Tidak ada di antara kalian yang diciptakan Tuhan tidak berharga. Makanya ketika Tuhan berkata, "Aku mengasihimu, engkau berharga di mataku." Maka ketika kalian diciptakan sebagai makhluk, maka disitulah ada sebuah konsep yang disebut dengan harga diri. Katakan sama-sama, harga diri. Harga diri tidak bilang begini, oh harganya 10.000, harganya 1 juta, bukan. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kalian dan saya, Tuhan tidak menciptakan kalian seperti Tuhan menciptakan binatang. Tuhan tidak menciptakan kalian seperti Tuhan menciptakan tanaman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menciptakan kalian dan saya diciptakan sangat precious, sangat berharga, punya nilai. Maka disitulah mulai muncul yang namanya konsep harga diri. Nah, ketika kalian punya harga diri, ketika kita punya harga hidup kita, sesuatu yang berharga dalam hidup kita, ini penting, maka mulailah muncul kepercayaan diri. Kalau kalian adalah orang yang berharga, maka kalian punya rasa percaya diri. Amin. Ada di sini yang gak pede hidupnya? Ada gak? Saya percaya kalian punya percaya diri. Ya. Setelah itu muncul kepercayaan diri dan cara pandang yang benar bagaimana kita bisa melihat diri kita, ya, dan juga kita bisa melihat orang lain dan juga orang lain melihat diri kita. Makanya sangat disayangkan kalau ada banyak anak muda akhir-akhir ini tidak punya rasa percaya diri. Padahal Tuhan menciptakan kalian dan menciptakan saya itu sangat berharga, nilainya sangat luar biasa. Tetapi ada banyak orang nggak yakin bahwa dia punya harga diri. Dia nggak yakin bahwa dia orang yang berharga, orang yang punya nilai. Sehingga ada yang selalu bilang begini, saya mah nggak ada apa-apanya, saya mah nggak guna, saya mah nggak ada artinya. Saya orang yang sial, saya orang yang gak punya apa-apa, saya adalah orang miskin, saya gak pinter, saya bodoh, saya gak bisa ngapa-ngapain, saya gak mungkin berhasil dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah konsep yang hari-hari ini sedang mulai digencarkan oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk merusak konsep Tuhan bahwa kalian adalah ciptaan yang sangat berharga. Siapa di sini yang percaya bahwa kalian adalah orang yang berharga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Percaya semua kan? Ya. Tetapi ada yang menempatkan, nah ini yang salah. Ada yang menempatkan harga dirinya di atas segala-galanya. Karena dia terlalu percaya diri, kemudian dia menempatkan harga dirinya di atas segala-galanya, sehingga tanpa sadar dia merasa bahwa dia sangat luar biasa, melebihi dari orang-orang yang lain. Hidupnya menjadi pusat segala-galanya. Makanya muncul ada orang yang dibilang egois. Ada orang yang dibilang egois. Hidupnya hanya buat gue dong. Semua tujuan, semua diarahkan hanya buat dia. Kalau misalnya ada orang tidak menghargai dirinya, dia akan marah. Kalau misalnya dia nggak dikasih selamat, dia akan marah. Kalau dia datang tidak disambut, dia akan marah. Kenapa? Karena buat dia sepertinya dia itu segala-galanya tanpa sadar. Nah, ini yang berbahaya. Dia menempatkan orang lain sepertinya lebih rendah dari dirinya dan dia merasa bahwa dia lebih tinggi, lebih berharga, lebih oke, lebih segala-galanya dari orang lain. Nah, ini akhirnya muncul yang namanya egois,
kemudian sombong. Jadi pahami dulu bahwa kalian diciptakan Tuhan berharga, maka kalian punya nilai. Kalian punya harga diri dalam diri kalian. Harga itu ditentukan dari apa? Bukan dari kekayaan kita, bukan dari oh saya pinter, oh saya hebat, oh saya jago main musik, saya jago di sekolah, saya nilai akademiknya bagus dan sebagainya. Kemudian kalian merasa oh saya orang hebat. No, kita punya nilai hidup karena Tuhan yang melabel hidup kita. Amin. Kita nggak bisa melabel diri kita sendiri. Yang bisa melabel kita adalah Tuhan. Kamu berharga. Sama ketika saya misalnya punya handphone ini harganya misalnya 30 juta. Maka saya bilang begini, ini handphone mahal. Siapa yang menentukan handphone ini handphone mahal? Ya saya. Karena saya tahu ini saya beli mahal. Handphone ini nggak bisa bilang begini, gua mahal loh, nggak bisa. Maka kalian punya nilai hidup yang berharga itu karena Tuhan yang memberikan stempel, memberikan nilai dalam hidup kalian. Nah, harga diri itu terkadang orang menyebutnya sebagai gengsi. Pernah dengar kata gengsi? Coba bilang bareng-bareng, gengsi. Oh iya. Coba bilang gengsi. Gengsi dong. Ya. Tetapi mari kita lihat dalam kenyataannya sebetulnya ada perbedaan antara harga diri dan gengsi. Harga diri dan gengsi dalam arti prestis tadi, prestis itu harga diri dan gengsi itu sama. Tetapi pada kenyataannya ada sebuah perbedaan antara harga diri dengan gengsi. Harga diri itu karena kesadaran. Perhatikan saya baik-baik. Harga diri itu karena apa? Kesadaran. Saya kasih contoh. Ada seorang tua, ya, ada orang tua, dia udah tua umurnya, dia nggak bisa bekerja seperti ketika dia masih muda. Tetapi karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang punya nilai hidupnya, dia adalah orang yang masih punya harga diri, maka dengan kesadaran dia mau bekerja apa saja dengan cara yang halal, daripada dia daripada dia ngemis, daripada dia minta-minta di pinggir jalan, daripada dia mungkin ngamen, daripada dia hutang. Dia sadar dia nggak punya tenaga lebih, tetapi karena ada sebuah harga diri yang dia punya, maka dia mau dengan sadar bekerja apa saja. Mungkin cuma jaga parkir barangkali, mungkin cuma nyapu, mungkin jadi OB. Karena dia sadar. Tetapi kalau gengsi itu bukan karena kesadaran, tetapi karena sebuah pengakuan. Bagaimana caranya supaya orang bisa mengaku saya sebagai orang kaya? Maka dengan cara apapun dia akan mengangkat dirinya, dengan cara apapun supaya orang bilang begini, wah hebat ya, dia orang kaya ya. Dia nggak peduli. Mungkin mobilnya dapat pinjem, mungkin motornya dapat pinjem. Ya di depan temannya dia mulai pamer tuh. Wah nih lihat, wah handphonenya keren loh. Ya handphonenya keren, dipamerin. Padahal dia bukan handphonenya dia, mungkin dia pinjem sama temennya. Supaya mendapatkan sebuah pengakuan. Saya mau nanya, gengsi yang model begini banyak gak di antara anak-anak muda? Banyak gak cari pengakuan dari orang lain tapi sebetulnya dia gak punya apa-apa. Pengen dia anggap orang kaya tapi sebetulnya maaf, dia dari keluarga sederhana. Ada gak? Kenapa? Karena dia pengen diterima sama temennya. Wah temennya anak-anak kaya semua. Wah temennya itu, maka dengan cara apapun mungkin dia paksa mamahnya, mah aku minta beli sepatu merek ini yang harganya 5 juta. Mah handphoneku diganti dong, ini masa handphone aku harga cuma 3 juta. Ganti dong yang harganya 15 juta keluaran terbaru. Kenapa? Karena dia punya gengsi yang lebih tinggi. Mencari pengakuan orang lain. Tetapi kalau harga diri yang pertama karena dia punya kesadaran.
Ya, saya nggak punya kemampuan. Daripada ya saya misalnya mencuri, daripada saya ngemis di pinggir jalan, mendingan saya kerja apa saja. Yang penting halal. Nah, yang kedua misalnya, harga diri itu bicara karena kejujuran, tapi gengsi itu karena kebohongan. Ada orang untuk mempertahankan harga dirinya dengan benar, maka dia apa yang dia lakukan selalu jujur. Misalnya, dia mau jemput pacarnya, dia tahu dia nggak punya mobil, dia tahu dia hanya punya motor, maka dia nggak perlu tutup-tutupi. Ya sudah, dia jemput pacarnya naik motor, mungkin motornya motor yang nggak bagus-bagus amat. Dia berani tunjukkan di depan pacarnya, ini loh, ini saya, inilah saya. Tapi kalau orang yang hanya mencari gengsi, maka dia akan cari 1000 macam cara untuk berbohong, menutup-nutupi kesalahan, menutup-nutupi kekurangan. Demi apa? Demi orang percaya sama dia. Pakai jalan bohong. Nah, yang ketiga, harga diri itu bicara kerja keras. Tapi kalau gengsi, itu biasanya dia akan berani untuk berhutang, mungkin pinjol, ya. Mungkin dia bisa pinjem uang temennya tapi nggak bayar. Kalau kalian ingin nilai hidupmu, harga dirimu baik, maka bekerjalah dengan kuat, kejarlah masa depan kalian, apapun yang bisa kalian lakukan, kejar dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya sekedar mempertahankan gengsi, maka kalian cari jalan pintas. Ngutang sama orang, gak punya duit ngutang, gak punya duit lagi pinjol. Atau ya lebih ekstrim lagi mungkin palakin temennya. Nah, ini yang kalian harus hati-hati, karena hari-hari ini banyak sekali orang yang lebih mementingkan gengsi daripada meningkatkan harkat dan harga diri hidupnya yang Tuhan sudah kasih. Mamanya stres, kenapa? Karena anaknya selalu ribut kalau pulang sekolah. Ma, kayak temen aku dong, kayak gitu tuh. Nanti kalau aku nggak begitu, aku nggak punya temen. Aku nggak bisa masuk geng. Kenapa? Gengku handphonenya mereknya Samsung semua. Ada lagi satu geng handphonenya mereknya Ipong semua. Lah, kamu mereknya apa? Kamu mereknya ya, Mito misalnya, udah gak terkenal. Jadi aku gak diterima. Perhatikan baik-baik. Yusuf, dengerin saya. Ketika dia mulai masuk dijual sebagai budak, denger ya. Ketika dia dijual, status dia adalah budak. Secara nilai dirinya, secara harga dirinya, sebetulnya dia gak punya harga secara dirinya. Karena apa? Karena dia budak. Tetapi dia tahu dia harus melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Makanya Alkitab mencatat dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia dipercaya oleh Potifar. Maka dia diberikan kepercayaan yang lebih lagi, dan lebih lagi. Saya mau nanya nih sama kalian, siapa yang di sini kelas 12? Ada yang kelas 12? Ada ya? Kelas 12 ya? Nah, bentar lagi kan nih, udah mulai pada mau kuliah nih, ya kan? Udah mulai pada kuliah. Saya mau nanya, jujur ya, saya mau nanya jujur. Ketika kalian milih kampus untuk kamu mau kuliah, ada nggak di hati kalian unsur gengsinya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Wah, saya mau ke kampus A, mahal, gak apa-apa. Kenapa? Karena kalau masuk kampus itu, langsung kuliah di mana? Kampus ini, langsung, keren, gengsinya naik. Tapi kalau kamu kuliah di mana? Di Cirebon. Kampus mana? Kampus ini. Langsung ngomongnya juga lemes. Di sana
nggak berani ngomong. Di mana? Di sana. Karena apa? Karena yang kamu bangun adalah gengsi. Hati-hati ya. Gengsi itu bisa membuat kamu mengeluarkan uang lebih banyak. Ada istilah begini, yang membuat mahal itu bukan kebutuhan sebetulnya. Tetapi yang membuat kamu harus mengeluarkan uang lebih besar itu adalah gengsi. Bener gak? Bener apa bener nih yang perempuan? Gak butuh tetap dibeli. Kenapa? Gengsi. Gak perlu tetap dibeli. Kenapa? Malu sama temen. Makanya mari belajar, Tuhan sudah memberikan sebuah nilai diri dalam kalian, maka yang perlu kalian lakukan adalah mari belajar kerja keras. Jangan hidup karena gengsi, jangan hidup karena yang penting saya diterima sama teman, apapun yang terjadi saya mau lakukan, enggak. Mari belajar dengan kejujuran. Kalau kalian gak mampu ya udah bilang gak mampu. Kalian orang tua kalian terbatas keuangannya, ya sudah gak apa-apa. Jangan dipaksain. Gak bisa keluar kota sekolahnya, ya sudah gak apa-apa. Kenapa harus dipaksakan? Apalagi kalau udah mulai pacaran nih, ya. Laki-lakinya gengsi, jemputnya harus pakai mobil. Atau kalau enggak yang perempuannya, kamu jemput aku kok pakai motor sih? Kayak temen aku dong, jemputnya pakai mobil. Makan pengennya di tempat yang ber-AC. Kalau makan nasi goreng pinggir jalan gak mau, kenapa? Ntar ketahuan temennya lewat. Kalau makan di tempat yang sederhana, pakai hoodie, pakai tutup, pakai kacamata hitam, pakai masker lagi. Kenapa? Takut ketahuan temen. Gengsi bisa membuat kita bertindak salah. Perhatikan baik-baik. Karena kita menginginkan sesuatu yang instan, maka kita tidak mau mencoba ketika kalian gagal. Benar gak? Gagal sekali gak mau nyoba. Kenapa? Malu sama temen. Malu kalau harus belajar sama orang lain. Gengsi lah, enggak lah. Gaya hidup melebihi kemampuan mengikuti gaya hidup teman. Makanya saya di sekolah pernah kedatangan seorang orang tua murid. Dia bilang begini, Sir Steve, saya mau mindahin anak saya. Kenapa? Saya udah gak kuat Sir Steve. Kenapa sih? Ya bayangin aja. Setiap perpisahan perginya minimal terdekat ke Singapura. Terjauh ke Jepang. Anak saya ngerengek terus. Setiap tahun naik kelas pergi kemana. Anak saya ngerengek terus. Ma ayo dong ma. Sedangkan mamanya bilang, aduh saya kan keuangannya sedang kondisi begini. Anak saya ribut, dibilangin anaknya udahlah gak usah ikut juga gak apa-apa. Enggak ma, nanti aku gak enak sama teman-teman, nanti aku dikatain apa sama teman-teman. Nah itu, gaya hidup melebihi kemampuan. Ada kan di antara kita begitu kan, di antara kalian begitu kan? Banyak, hati-hati. Jika gengsi tidak membuat kita sukses, jaga gengsi tidak akan membuat kita sukses. Garis bawahi. Kalau kalian mempertahankan gengsi doang, tidak akan membuat kalian sukses. Tetapi kalau kalian sukses, baru kamu akan jadi orang yang bergengsi. Jadi kalau kamu cuma mempertahankan gengsi, mempertahankan pride, mempertahankan harga diri, pengen lebih dari orang lain, mengorbankan berbagai macam cara, tidak jujur, ya, tidak sadar diri dengan keadaan. Itu membuat kalian tidak akan sukses hidupnya. Tetapi kalau kalian sukses, maka kalian punya gengsi yang naik. Orang akan menghargai hidup kalian.
Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail, dijual kepada Potifar. Dia adalah seorang perwira raja yang menjabat sebagai pengawal istana. Perhatikan baik-baik. Yusuf itu awalnya adalah anak kesayangan Yakub. Anak apa? Kesayangan. Tapi tiba-tiba dalam hitungan yang tidak lama, dia harus menjadi budak, dijual oleh orang Ismail kepada Potifar. Seketika Yusuf yang awalnya sebagai orang yang sangat punya harga diri yang tinggi, dalam hitungan yang tidak lama dia jatuh terpuruk dan statusnya adalah budak. Kalau budak sudah dijual, hidup mati itu tergantung dari tuannya, tergantung dari majikannya. Kalau majikannya suka, ya dia kan dapat hidup yang lebih baik. Tapi kalau majikannya nggak suka, ya dia bisa dibunuh, bahkan disiksa mungkin. Tapi sekali lagi mari kita baca tadi Kejadian pasal yang ke 39 ayat 1 sampai 5, saya bacakan lagi buat kalian. Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail itu dan dijual kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala pengawal istana. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Lihat saya. Tuhan menolong Yusuf sehingga dia selalu, katakan sama-sama, selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Statusnya Yusuf apa tadi? Budak. Tetapi apa yang Yusuf lakukan, apa yang Yusuf kerjakan, Tuhan tolong dia. Sehingga semua yang dikerjakan, semua pekerjaannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan dia memikat hati Potifar. Sehingga yang tadinya budak diangkat menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Dipercaya untuk mengelola semua yang ada di rumah Potifar. Mengurus rumah tangga, mengurus harta benda Potifar. Dari seorang budak, dia tahu, dia tidak mempertahankan gengsinya, dia tidak mempertahankan prestisenya. Dia nggak bilang begini, kan gua dulu kan anak kesayangan, saya ini anak kesayangan Papa Yakub. Tetapi ketika dia tahu, dia adalah saat itu posisinya adalah seorang budak, dia tetap mengerjakan apa yang dipercayakan dengan baik. Dan ketika dia mengerjakan itu, Tuhan menolong Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan semuanya berhasil. Sekarang saya mau nanya sama kalian. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kalian hari-hari ini? Coba lihat. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kalian hari-hari ini? Kita ini sebetulnya secara rohani, mungkin kita bukan budak. Tetapi kita ini adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diambil dari sumur kering seperti Yusuf. Kalau Yusuf diambil oleh saudagar Ismail, dijual, kita ini diambil dari lumpur dosa, ditebus oleh darah Yesus, diberikan sebuah penghargaan oleh Tuhan dan dikatakan engkau berharga, engkau sudah ditebus. Maka kita ini seharusnya menjadi budaknya Tuhan. Kita ini menjadi orang yang tidak punya hak lagi. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti, mengerjakan apa yang Tuhan kita perintahkan. Siapa Tuhan kita? Ya Tuhan kita. Tuhan Yesus yang menebus kita. Tapi seringkali tanpa disadari kalian dan saya tidak mengerjakan
apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Atau kalaupun kita mengerjakan, kita selalu mengerjakan karena kita cari pujian orang lain. Kita cari reward dari orang lain. Kalau enggak dipuji, enggak mau kerja. Kalau enggak diapresiasi, ngambek. Kalau enggak dikasih jabatan, enggak mau pelayanan lagi. Yusuf enggak cari itu, men. Yusuf enggak cari itu. Yang dia cari adalah bagaimana dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang yang sudah dipilih, yang sudah diambil, diberikan kepercayaan. Akhirnya dia bisa mengerjakan dengan baik dan Tuhan menyertai. Yusuf mengerjakan semua yang dipercayakan kepada dia. Dia tidak menutupi siapa dirinya dengan kebohongan. Dia gak perlu masking hidupnya, dia gak perlu pakai topeng, dia gak perlu ngerasa dirinya hebat, enggak. Dia gak malu dengan keadaan bahwa dia adalah orang yang dibuang, orang yang dizolimi sama keluarganya. Maka dia mengerjakan saja apa yang menjadi bagian dia di rumah Potifar. Dia gak cari-cari kesempatan, dia kerjakan saja. Dengerin saya. Ketika kalian diberikan sebuah kepercayaan oleh siapapun, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan pernah bilang begini, saya kan anak pendeta, saya kan anak pengurus LG, saya kan anak pengurus Gracia. Masa sih gue harus ngerjain pekerjaan yang begitu? Itu kan kerjaannya OB. Masa saya harus nata-nata bangku? Masa saya harus ngelap-ngelap misalnya? Masa saya harus jadi asyir salaman di depan? Kan saya anak hamba Tuhan. Apa yang kalian cari, men? Belajar seperti Yusuf. Yusuf tinggalkan semua pride-nya. Yusuf tinggalkan semua prestisnya. Hari itu dia jadi budak. Dia kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau kalian hari-hari ini engkau diberikan kepercayaan oleh Tuhan, oleh pemimpinmu, mungkin mengerjakan hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang sepele, kerjakan dengan segenap hati. Jangan bilang begini, masa kau nggak tahu sih siapa gue? Nah, kan gitu kan? Masa kau bom-bom nggak tahu siapa gue? Gue itu masa nggak tahu gue siapa? Seringkali kita gitu kan? Lu gak tahu gue siapa? Enggak. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ketika engkau sudah melabel dirimu bahwa kalian menjadi orang yang harus diperhitungkan oleh orang lain, engkau gila hormat, engkau gila apresiasi dari orang, hati-hati. Itulah titik awal kejatuhan hidup. Tuhan sudah memberikan engkau sesuatu yang berharga. Kita gak punya hak untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Firman Tuhan bilang begini, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi kalau kalian dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, apapun bagiannya, layani dengan baik. Jangan protes. Kapan kok Iko saya jadi WL? Masa dari kemarin-kemarin saya cuma jadi asyir doang. Kapan sekali-kali saya jadi singer? Saya pengen jadi singer. Kalau memang kau belum diberikan kepercayaan, tetap kerjakan. Maka apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan menyertai. Ketika Yusuf mengerjakan semua pekerjaan di rumah Potifar, tanpa dia meninggikan dirinya, tanpa dia gengsi, mungkin saja dia harus ngepel, mungkin saja dia harus beres-beres, mungkin saja dia harus mengerjakan pekerjaan yang kotor barangkali. Karena ketika Yusuf datang pertama kali dia adalah seorang budak, tapi ketika dia mengerjakan semua dengan baik, Tuhan menolong Yusuf sehingga dia berhasil dalam semua pekerjaannya. Dan setelah itu Yusuf diberikan izin tinggal di rumah tuannya. Mungkin ketika pertama kali datang dia nggak tinggal dalam rumah tuannya, mungkin dia di tempat pembantu,
Mungkin dia dikasih kamar pembantu barangkali. Tapi ketika dia mengerjakan dengan segenap hati. Dan semua yang dikerjakan Yusuf ditolong Tuhan. Maka Potifar mengizinkan Yusuf tinggal di dalam rumahnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, Yusuf diangkat menjadi tangan kanan dia untuk mengurus semua yang Potifar punya. Jadi kalau kalian ingin diangkat oleh pemimpin, kerjakan saja bagianmu dengan baik. Gak usah caper. Tahu caper gak? Tahu caper gak? Apa caper? Cari perhatian, carmuk, cari muka. Kalau di depan pimpinan, wah pura-pura rajin. Nanti kalau di belakang males lagi. Belajar. Kalian mau dihargai, tidak dihargai, kerjakan sungguh-sungguh. Gak usah gengsi. Gak usah. Saya pernah kerja di hotel 4 tahun. Jabatan saya manajer waktu itu. Satu ketika ada rombongan datang, tour and travel datang. Satu bus isi 30-40 orang. Di hotel itu hanya ada 2 bellboy. Bellboy itu yang bukain pintu, bawain koper. Jadi ketika rombongan itu datang, saya sebagai manajer kan harus siap nyambut dong. Oke, welcome to Cirebon. Karena waktu itu orang Belanda yang datang, jadi welcome to Cirebon, welcome to hotel, saya sebutin namanya. Kemudian mereka mulai urus check-in, pembagian kamar dan sebagainya. Puluhan orang semua bawa koper. Bellboynya hanya 2, trolinya hanya 2. Bagaimana caranya supaya bisa mempercepat proses masukin koper dari lobi hotel ke kamar. Karena orang ini kan mau istirahat, mau mandi dan sebagainya. Saya bisa nggak saya perintah? Bisa dong, kamu bantuin, bisa. Tapi saya belajar. Saya copot jasnya, ditaruh di ruang kantor. Kemudian saya tenteng koper yang bisa saya tenteng. Kalau zaman sekarang kan sudah ada trolinya, enak kan. Ada koper-koper tertentu yang nggak ada trolinya, harus ditenteng. Ya sudah, ditenteng aja. Kamar berapa ini? 305. Kamar berapa ini? 308. Tenteng. Tok 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 tok. Excuse me, permisi. Ini kopernya, salaman. Bahkan karena apa yang saya lakukan, orang-orang tamu itu ngira saya bellboy. Lumayan dapat tips 10.000, 5.000, 20.000, ya diterima aja. Ya kan, thank you, oke terima. Selesai semua, saya bongkar kantongnya, saya di depan bellboy. Ini buat lu, glotrak gitu kan banyak, 5.000, 10.000, 20.000. Kan ketika diterima kan gak dibuka, emang dibuka? Oh goceng, enggak kan terima aja udah. Ada yang goceng, ada yang 10.000, ada yang 20.000, terima aja. Belajar. Hal yang kecil apapun, kalau kita bisa lakukan, gak usah gengsi. Gak usah, kan saya pemimpin, saya kan ketua, kamu dong yang ngerjain. Lakukan bagian kalian dengan baik. Ingat, Yusuf berhasil ketika dia mengerjakan semua bagiannya dengan sungguh-sungguh. Memang gak diceritain Yusuf suruh ngapain aja. Tapi saya percaya karena dia statusnya budak, pasti dari awal dia kerjain hal-hal yang gak enak. Gak langsung jadi orang kepercayaan kan enggak. Mungkin suruh nyapu, suruh gotong-gotong barangkali. Tapi kalau sekarang ini ada di antara kalian yang baru mendapatkan kepercayaan yang mungkin gengsinya kurang dalam pelayanan. Gak usah takut men. Kerjakan saja dengan baik, maka ada waktunya Tuhan akan angkat kalian naik, diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Amin. Saya berdoa buat anak-anak LG di tempat ini, kalian memahami arti sebuah kesempatan, sebuah prestis yang Tuhan berikan di dalam kalian melayani Tuhan. Jadi kalau kalian bisa melayani Tuhan itu bukan karena kalian hebat, enggak. Yang lebih hebat mungkin lebih banyak dari kalian.
Tapi itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Gak usah takut. Kalau belum kebagian, ya gak apa-apa. Ntar juga kebagian kok. Bilang sama Koiko dong, Koiko aku bisa bantu apa ya di LG? Apa yang bisa saya lakukan? Aku mau melayani kok. Apa nata-nata kursi? Ya nata kursi paling 100-200 ini mah kecil. Gak perlu suruh Pak Komeng, gak perlu suruh OB. Mungkin kalian juga selesai acara ini dilipet-lipet, digotong ke sana selesai. Gak perlu tunggu OB yang beresin, gak perlu. Ya kan? Bersih-bersih misalnya dan sebagainya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan setia. Sama seperti Yusuf. Setelah 13 tahun dari masa Yusuf mengalami aniaya dari keluarganya, dia diangkat Tuhan menjadi orang yang sangat punya pengaruh di tanah Mesir. Untuk anak-anak LG, saya hanya pesan buat kalian. Tuhan sudah kasih harga yang mahal untuk tebus hidup kalian. Gak usah kita meragukan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bagian kita adalah kerjakan apa yang Tuhan mau. Kerjakan saja apa yang Tuhan suruh. Kerjakan aja, gak peduli. Apapun kerjaannya, kerjain aja. Apapun kerjaannya. Saya ingat ketika masa COVID waktu itu, kan sekolah gak ada siswa. Bukan libur lah, sekolah di rumah. Suatu ketika Miss Ina telepon saya. Sir Steve ada di mana? Ada di rumah lah, saya bilang COVID, itu gimana? Sir sekolah banjir. Hah banjir? Saya bilang kenapa siang-siang banjir? Banjir sir sekolah sir. Dari mana banjir? Ini difoto sama Pak Peot katanya, sekolah banjir, di lobi banjir. Saya bilang banjir dari mana? Ini kok gak hujan, gak apa kok banjir? Udah sir ditengok aja. Ya sudah, saya langsung datang pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Ya saya pikir kan gak ada orang, saya datang ke sekolah. Ternyata bener banjir di lobi kantin. Ternyata bukan dari hujan. Ternyata ada kebocoran di dispenser air yang nempel di tembok. Mungkin ada yang pakai, mungkin ada yang pernah pakai waktu itu kerannya nggak nutup, jadi ngocor terus sampai akhirnya bleber kemana-mana. Sedangkan sore itu karyawan Gracia udah pada pulang. Saya mau teriak sama siapa? Bisa nggak saya berpikir begini? Udahlah biarin aja, besok saya telepon OB suruh datang suruh beresin. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya belajar bertanggung jawab. Saya bukan OB di sekolah. Saya cari tempat pel, saya cari alat untuk bersihin air. Saya buka pintunya, saya sorong kayak orang nganuin banjir. Saya keluarin airnya sangat banyak, keluarin airnya. Ada 2 jam kalau nggak salah, sendirian. Sampai karena saking semangatnya kepleset, jeblak, jeder, jatuh. Karena airnya kan bening, gak kelihatan kan, tehelnya kan putih. Saya pikir sudah selesai, oh ya sudah selesai. Gak taunya ketika saya jalan ternyata air itu sudah merembet sampai ke pojok-pojok. Jadi harus saya geserin meja kantin, saya tarik lagi, saya buang, saya pel sampai bersih, sampai kering. Baru saya pulang. Saya belajar mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Walaupun saya punya kuasa untuk perintahin karyawan sekolah untuk datang beresin. Atau besok aja lah ketika Pak Peot dan kawan-kawan mungkin datang minta tolong. Pak minta tolong sih Pak, disedot pakai vakum lebih cepat. Tapi sore itu saya lakukan bagian saya kerjain. Gak perlu pamer, wah ini gak perlu. Ya, kerjakan saja. Maka Tuhan yang akan memperhitungkan hidup kalian. Amin. Siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Mau diberkati Tuhan? Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kalian. Segala sesuatu, apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu
sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Apa yang kamu jumpai di tanganmu untuk dikerjakan. Artinya setiap tugas kepercayaan yang Tuhan beri, yang pemimpin kalian berikan buat kalian untuk kamu kerjakan, kerjakan sekuat tenaga. Artinya apa? Jangan setengah-setengah, jangan separuh jalan, kerjakan sekuat tenaga sampai selesai. Walaupun mungkin kamu harus berkorban waktu lebih, mungkin kamu harus mengeluarkan uang secara pribadi, nggak dibayarin. Mungkin kamu capek badannya, tapi kalau kalian mengerjakan dengan sekuat tenaga, maka apa yang kamu lakukan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kalian seperti Yusuf. Amin. Kerjakan saja dengan sekuat tenaga. Kalau kalian di sekolah dapat tugas dari guru, kerjakan dengan sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah. Jangan bilang gini, ya sudahlah, yang penting kerjain. Enggak, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sama kan kalau kalian lagi jatuh cinta, kalau mau ngapel pacarnya, kalau yang laki mau ngapel pacarnya, ada yang ngapel pacarnya setengah hati, ada nggak? Siapa yang udah punya pacar di sini? Angkat tangan. Sese udah punya pacar? Oh, udah punya ya? Oh belum. Ada? Kayla udah punya pacar? Oh belum. Kalau misalnya kamu ada cowok kamu datang ngapel, terus ngapelnya setengah hati gitu, kira-kira yang jadi cewek sebel nggak? Atau misalnya gini, dia lagi ngejar kamu, ya lagi deketin PDKT, tapi PDKT setengah hati, kira-kira yang jadi cewek sebel nggak ngeliat cowok kayak gitu? Sebel lah. Tapi kalau ada seorang cowok yang ngejar ditolak, ngejar lagi ditolak, berkali-kali ditolak, tetap ngejar. Hari ini bawa martabak ditolak. Wah besok bawa apa lagi masih ditolak, ngejar terus. Lama-lama si cewek jatuh hati, luluh. Ini cowok pantang mundur, tidak takut bahaya, semua dikerjakan. Maka kerjakanlah dengan segenap hati dan sekuat tenaga. Amin. Maka kalian akan dibawa Tuhan mengalami hal-hal yang baik. Jangan hidup dalam gengsi kalian, terutama gengsi yang menjerumuskan. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan memberi kesempatan dan kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Makasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami,
biarlah kami mau mengerjakan dengan segenap hati apa yang ada di tangan kami, apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu mensyukuri hidup ini, hidup yang Tuhan sudah anugerahkan, hidup yang Tuhan sudah tebus. Kami yang tidak punya nilai, yang tidak punya harga karena dosa kami, tapi Engkau rela mati, Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau memindahkan kami dari lumpur dosa, dari kehinaan, dipindahkan kepada tempat yang sangat berharga. Kami adalah ciptaan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Biarlah hidup yang kami jalani, kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Kami melakukan bagian kami dengan segenap hati sebagai bukti cinta kami, karena kami sudah menerima penebusan, karena kami sebagai budak cinta-Mu Tuhan. Kami mau untuk mengerjakan apa yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami kerjakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Meteraikan firman ini Tuhan, biar firman ini terus tergenapi dalam hidup setiap kami. Kau yang membuka pikiran kami, Kau yang buka pemahaman kami. Kami tidak hidup karena gengsi, karena ketidakjujuran, karena membohongi orang lain, tetapi kami boleh hidup apa adanya. Apa yang Tuhan beri buat kami, kami mau mengerjakan, kami mau lakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh sampai semua genap. Dan Tuhan membawa kami naik lebih tinggi, dipromosikan Tuhan semakin tinggi, semakin tinggi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini jadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati.